Dalam acara diskusi bertema Silaturahmi Nasional dan Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan oleh SBI yang terselenggara di Hotel Khas Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara pada 19 Oktober 2025, Rocky Gerung yang hadir sebagai pembicara meluapkan semua kejengkelannya terhadap para Bazar Mulyono alias para termul yang selalu membandingkan kritikannya yang dianggap tidak netral. Setiap kali saya kasih kritik pada pemerintah, buzzer mulai, Rocky Gerung tidak netral. Selain menyindir para buzzer, Rocky Gerung juga beberapa kali menyebutkan beberapa proyek gagal era Presiden Jokowi, mulai dari kereta cepat Jakarta-Bandung alias WUS dan lain-lain. Di IKN yang mangkrak, karena dia membuat WUS itu jadi utang negara. Lo semua yang saya sebutin itu kerjanya Jokowi, tolol. Seperti apa keseruan diskusinya? Langsung saja tonton video. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li liwajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari yang penuh berkah ini, di tempat yang mulia ini, kami berkumpul dalam acara Semangat Baru Indonesia. Kami hadir dengan segala kerendahan hati sebagai hamba-hambamu yang dhaif, memanjatkan puji dan syukur kehadiratmu atas segala nikmat dan karunia yang tak terhingga. Engkau telah limpahkan kepada kami dan kepada bangsa ini Indonesia nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kemerdekaan, dan nikmat persaudaraan. Tiada kata yang sanggup mewakili rasa syukur kami selain ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, ya Ghaffar, wahai Tuhan yang Maha Pengampun, kami datang bersimpu di hadapan-Mu, mengakui segala dosa dan kekhilafan kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dan dosa para pahlawan yang telah mendahului kami. Ampunilah kelalaian kami dalam menjaga amanah kemerdekaan ini. Ampunilah kesombongan kami yang terkadang merasa lebih baik dari saudara kami sebangsa. Ampunilah ketidakpedulian kami terhadap sesama. Sucikanlah hati kami, bersihkanlah jiwa kami, agar kami layak menerima curahan rahmat dan pertolongan-Mu ya Rabb. Ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, kami adalah bangsa yang besar, bangsa yang Engkau anugerahi dengan keberagaman agama, suku, bahasa, budaya dan agama. Jadikanlah keberagaman ini sebagai sumber kekuatan kami, bukan sebagai alasan untuk kami bercerai-berai. Satukan hati kami dalam ikatan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa, ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Jauhkanlah kami dari segala bentuk perpecahan, fitnah, adu domba, dan kebencian. Tumbuhkanlah di dalam sanubari kami rasa saling mengasihi, saling menghormati, saling bertoleransi. Eratkanlah kembali tali persaudaraan kami yang mungkin pernah terkoyak. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim, wahai Tuhan yang Maha membuka pintu rahmat dan Maha mengetahui, anugerahkanlah petunjuk dan hidayah-Mu kepada para pemimpin kami di Kabupaten Simalungun ini ya Allah, yaitu Bapak Dr. Anton Ahmad Saragi beserta Ibu. Para pemimpin kami
di semangat baru Indonesia ini, Ketua Pembina, Ketua Dewan Pembina, Bapak Dr. J.R. Saraghe, SHMM dan keluarga. Begitu juga orang tua kami, Presiden Akal Sehat, Bung Roky Gerung, sehatkan beliau ya Allah. Berikan mereka kekuatan, iman, kejernihan berfikir, dan kearifan dalam mengambil setiap keputusan. Bimbinglah mereka untuk selalu berjalan di jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Jadikanlah mereka pemimpin yang adil, amanah, bijaksana, dan benar-benar mencintai rakyatnya. Lindungilah mereka dari godaan dan seluruh perbuatan yang dapat merugikan bangsa dan negara ini. Ya Allah, Ya Qawi, Ya Matin. Wahai Tuhan yang Maha Kuat, lagi Maha Kokoh, kami memohon kepadamu ya Rabb, lindungilah bangsa dan negara kami dari segala macam bencana, musibah dan malapetaka, khususnya Kabupaten Simalungun ini. Selamatkan kami dari krisis ekonomi, konflik sosial, perbedaan, korupsi yang merajalela, dan segala bentuk kerusakan moral yang dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa kami. Berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi setiap cobaan dan ujian yang Engkau berikan. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Mendidik, secara khusus kami berdoa untuk generasi penerus kami, anak muda Indonesia ini. Jadikanlah mereka generasi yang cerdas akalnya, mulia akhlaknya, kuatkan imannya, dan tinggikan rasa cinta tanah airnya. Jadikan mereka generasi yang unggul dalam ilmu, pengetahuan, dan teknologi, namun tetap kokoh dalam iman dan takwa. Lindungi mereka dari pengaruh-pengaruh buruk yang dapat merusak masa depan mereka dan masa depan bangsa ini. Di pundak mereka lah kami titipkan harapan akan semangat baru Indonesia ini. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kami menengadahkan tangan hari ini dengan sebuah harapan besar, dengan sebuah semangat baru. Berkahilah setiap langkah dan ikhtiar kami lakukan untuk membangun negeri ini. Jadikanlah acara kami pada hari ini sebagai titik tolak bagi lahirnya ide-ide cemerlang, kerjasama yang erat, dan gerakan-gerakan positif untuk kemajuan Indonesia. Ridhoilah perjuangan kami, kabulkan doa-doa harapan kami. Sungguh tiada daya dan upaya serta tiada pertolongan yang harap kami kepadamu ya Allah, Tuhan yang Maha Esa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Menunggu-nunggu J.R. Saraghe, tapi menunggu-nunggu Bung Roky Gerung untuk tampil ke depan ini. Akhirnya saya mengajak Bang Roky untuk hadir ke depan ini, menggantikan saya. Bang. Jadi apa yang mesti saya ucapkan? Oke, teman-teman semua, kalau saya mau jujur, dan saya pasti jujur, saya tidak senang ada di sini. Saya sangat senang, bukan sekedar senang. Kenapa ada kegembiraan untuk berbagi perasaan, tapi dituntun dengan pikiran? Semua kita, oh ini ada, mana tadi pembawa acaranya? Yang sangat MC, banyak ada MC. Terima kasih MC ya, membuat kita larut di dalam kegembiraan tapi tidak membeku dalam pikiran itu. Oke. Oh, mesti bikin pantun dulu ya. Oke. Ke Danau Toba sungai mengalir,
menjadi inspirasi para penyair. Pembawa acara sungguh mahir. Kendati barang itu belum cair. Kalau udah cair dia nggak mau semahir itu. Dan jangan cairin dia. Oke, teman-teman, saya diundang oleh satu komunitas yang akhirnya membuat kita percaya bahwa ada harapan di masa depan tuh. Saya pengkritik pemerintah siapapun dari zaman saya berteman dengan Gus Dur, saya kritik Gus Dur. Saya berteman dengan SBY, saya kritik SBY. Saya berteman dengan Pak Prabowo, saya kritik Pak Prabowo. Ada yang saya lompati. Tapi ada sesuatu yang membuat saya gembira bahwa di dalam kegelisahan negeri ini ada tangan yang saling menggenggam dan ada api yang terus menyala. Logo itu. Hanya itu yang memungkinkan kita percaya bahwa negeri ini tidak mungkin tenggelam dalam kedunguan. Setiap kita akhirnya memilih menjadi guru terhadap diri sendiri, terhadap tetangga, terhadap masyarakat luas. Dan itu pembuktian pertama bahwa sejarah panjang peradaban Tanah Batak, Simalungun, Danau Toba, yang pernah menggemparkan peradaban. Karena kita tahu sangat mungkin bahwa awal dari teori Stephen Hawking tentang black hole itu disaksikan oleh peradaban 40 juta tahun lalu di wilayah ini. Kita mulai menggali artefak hanya untuk memperlihatkan bahwa jejak pikiran sudah ada dari awal di negeri ini. Dan itu saya nggak khawatir kalau sesama orang Simalungun itu bertengkar. Itu artinya dia bertengkar untuk menghasilkan kembali kenangan bahwa nenek moyang juga pernah bertengkar gitu. Jadi pertengkaran itu hal yang memungkinkan kita bertumbuh. Kalau kita nggak bertengkar, artinya kita sepakat tentang hal yang padahal belum kita bicarakan. Jadi pertengkaran itu dimaksudkan untuk mengurai secara lebih. Ada dokter nggak di sini? Bertengkar artinya mengurai. Bertengkar artinya menganalisis. Menganalisis artinya membongkar anatomi. Ibu dokter, kita hidup di dalam sebuah anatomi yang kita nggak tahu isinya apa. Hari-hari ini anatomi politik kita nggak tahu isinya apa itu. Kita tahu ada parlemen, kita tahu ada KPU, kita tahu ada Mahkamah Konstitusi, kita tahu ada sistem pemilu. Itu kita tahu secara fisik, tapi kita nggak ngerti di dalamnya ada energi apa di situ. Semangat baru adalah upaya untuk menegur mereka yang kehabisan semangat, menegur mereka yang bersemangat untuk mendungukan negeri ini. Menegur mereka yang semangatnya adalah untuk mencuri sumber daya kita. Menegur mereka yang tidak mampu memberi harapan pada generasi baru. Jadi kita boleh simpulkan bahwa yang kita sebut semangat adalah pilihan etis kita, bukan pilihan politis. Anda semua boleh punya pilihan politis yang berbeda. Tetapi secara etis Anda diminta oleh konstitusi untuk menghasilkan dua hal. Cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Setiap presiden hanya dituntut untuk membuktikan itu. Sudahkah kita cerdas sebagai bangsa? Sudah, tapi kenapa ditipu oleh Cina dalam soal kereta cepat? Sudahkah kita memelihara fakir miskin seperti yang dipastikan oleh konstitusi kita? Tapi mengapa angka stunting masih 27%?
Stunting kita masih 20, 24%, 25%. Itu artinya dari 4 kelahiran bayi, 1 pasti gagal pikir, mengalami shrinking, otaknya mengecil. Jadi angka stunting itu menunjukkan bahwa tidak mungkin ada bonus demografi kalau angkanya masih 27, 24, 20. Dia mestinya 15, di bawah 15 standar internasional. Jadi itu petunjuk bahwa pemerintah selama ini mengabaikan perintah konstitusi. Pemerintah mana? Ya pemerintah yang sedang naik kereta dari Solo ke Cipinang supaya dipercepat masuk Cipinang. Itu mesti kita ucapkan dalam bentuk kejujuran itu. Jadi semangat baru bukan mengedit kejujuran, semangat baru justru menghasilkan ulang kejujuran yang pernah didalilkan oleh para pendiri bangsa ini. Itu yang saya sebut sebagai kenekatan JR untuk mengundang saya dengan konsekuensi yang panjang. Dia sebut-sebut nama saya, bisa dia gagal jadi menteri. Karena cuma sebut 2 kali, nyebut 3 kali pasti jadi menteri. Oke, kita balik pada prinsip-prinsip bernegara. Kenapa dibutuhkan satu organisasi yang non partai tetapi punya arah politis? Jelas kita mesti punya arah politis, karena hanya dengan politik kita bisa mengubah semua hal. Tapi tidak perlu melalui partai politik. Sekarang di dunia ini partai politik itu dianggap sebagai mainan kuno dari elit yang lama. Mainan baru hari ini adalah netizen. Suara netizen di Nepal bisa membatalkan suara presidennya. Suara netizen bisa menyeret presiden tiba di kali, di sungai. Suara netizen bisa membatalkan hak angket parlemen. Jadi kita lihat sekarang ada perpindahan kualitas demokrasi di seluruh dunia, yaitu isu itu akhirnya diolah di dalam wilayah publik, bukan lagi di wilayah formal, parlemen, mahkamah konstitusi. Gak ada orang yang percaya pada parlemen hari-hari ini, karena etis dan etos di dalamnya tidak dihasilkan oleh pertengkaran pikiran, saling ya oke, sana oke, sini oke, itu bagus. Akibatnya apa? Tugas parlemen yaitu memproduksi regulasi hanya dilihat secara kuantitatif. Nanti parlemen DPR akan bilang, kami sudah bekerja buat rakyat. Apa buktinya? Ratusan undang-undang udah kami selesaikan. Oh ya, pertanyaannya berapa banyak undang-undang yang 1 hari setelah dilahirkan dibawa oleh LSM untuk di judicial review di Mahkamah Konstitusi? Kan itu penanda bahwa undang-undang Anda itu buruk. Tapi nanti anggota DPR bilang, ya silahkan, hak kalian masyarakat sipil untuk menguji undang-undang itu di DPR. Hah? Artinya Anda bikin yang buruk sehingga kami mesti uji. Kan mestinya DPR bilang tidak mungkin undang-undang kami diuji di DPR, diuji di apalagi di judicial review, di JR-kan maksudnya. Ya judicial review artinya. Jadi terlihat bahwa anggota DPR kita tidak paham etos parlementarianisme. Anggota parlemen harus berusaha jangan sampai undang-undangnya itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Tapi dia bilang silahkan. Itu sama seperti pabrik baru bikin air mineral, ternyata airnya baru diproduksi udah bikin sakit perut. Lalu pabrik itu bilang, ya silahkan bawa ke lembaga konsumen. Kan namanya tolol, bego. Bukan tolol, bego. Dongo. Bukan dongo, dungu. Itu yang mau saya terangkan terus-menerus pada negeri ini. Dan itu yang memungkinkan kita paham bahwa semangat baru artinya back to the future. Kembali ke masa lalu kita tuh. Bertentangan istilahnya back to the future. Masa depan kita ada di masa lalu kita. Apa?
ketika pendiri-pendiri negeri ini sebagian besar datang dari tanah Sumatera, menghasilkan manifesto yang setara dengan manifesto yang dibacakan tadi, menginginkan negeri ini melahirkan pikiran berbasis pada pengetahuan. Karena itu konstitusi bilang cerdaskan kehidupan bangsa. Sekarang kita uji bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Fasilitasi anak-anak muda itu dengan ruang-ruang perdebatan intelektual. Semangat baru adalah bagian dari upaya untuk mengumpulkan pikiran di dalam percakapan intelektual. Itu yang mesti kita sebarkan ke Indonesia. Semangat baru, sebar Indonesia. Ya, semangat baru bisa kita ringkas. Sebar Indonesia, semangat baru Indonesia, sebar Indonesia. Sebarkan pikiran ke Indonesia, ke seluruh Indonesia. Hambatannya jelas. Sekarang kehidupan kita ditentukan oleh artificial intelligence. Semua hal bisa ditanyakan di situ. Betul. Tetapi negeri ini tidak mungkin diandalkan pada keterangan-keterangan artificial intelligence. Karena tetap dia artificial walaupun intelijen. AI itu bisa saya tanya apa aja. Karena dia mengumpulkan semua informasi, lalu dengan kemampuan algoritmanya bisa mengantisipasi bahkan keterangannya. Kalau saya tanya misalnya, apakah Wakil Presiden Konoha memerlukan skincare? Dia akan prompt saya, wakil presidenmu laki atau perempuan? Saya jawab, wakil presiden saya adalah laki-laki. Artificial intelligence berdasarkan algoritma yang dia pelajari bahwa tidak ada laki-laki yang membutuhkan skincare. Oleh karena itu artificial intelligence akan menjawab, wakil presidenmu di negeri Konoha tidak memerlukan skincare karena dia laki-laki. Jelas jawabannya. Tapi coba saya tanya, kalau begitu wakil presiden Konoha yang laki-laki membutuhkan apa? Artificial intelligence akan jawab, dia tidak memerlukan skincare, dia memerlukan brain care. Yang mesti dirawat bukan kulitnya, tapi otaknya. Karena itu brain care diperlukan. Siapa dia? Tanya lagi pada AI. Jadi sebetulnya yang saya maksud dengan semangat baru adalah kemampuan kita untuk bertengkar di dalam upaya untuk meninggalkan feodalisme, meninggalkan hierarki, meninggalkan kasakusuk. Kita ingin ubah negeri ini dari mental kinetik pergi pada mental epistemik. Saya pakai sedikit bahasa metodologi karena ada banyak dosen di sini. Kinetik artinya kasakusuk, gerak-gerak doang. Epistemik artinya menerangkan sesuatu bukan hanya karena kita memerlukan peralatan fisik, biologis, segala macam, fisiologis, tapi kita memerlukan peralatan konseptual. Kinetik artinya sekedar bergerak, epistemik artinya menghasilkan sesuatu yang konseptual. Semangat baru adalah upaya untuk menghasilkan sesuatu yang konseptual. Sekarang kita lihat apa yang diperlukan Indonesia untuk bersaing dengan semangat-semangat anak-anak muda yang ada di Eropa, Amerika, segala macam. Kalau kita pelajari ilmu pengetahuan, hari-hari ini semua bidang studi di semua universitas terbaik melakukan riset tentang 3 hal. Satu, tentang human genome, yaitu peta DNA manusia untuk menentukan Anda ada di Simalungun, nenek moyangmu dari mana sebetulnya. Orang Jawa, apa betul asli Jawa? Harus diuji minimal 30.000 tahun yang lalu. Dari mana mereka tiba di Pulau Jawa? Kapan nenek moyang pertama tiba di Simalungun? Sangat mungkin saya orang Manado, berasal dari ceceran sperma Genghis Khan di Gurun Gobi. Sangat mungkin seseorang yang ada di Solo
datang dari semak-semak Afrika 40.000 tahun yang lalu. Yes, Bas person namanya itu, orang semak. Ini ada saya ngomong ini supaya ada bisa direferensikan oleh Sohibul atau Faisal. Jadi itu namanya peradaban kita sebenarnya udah bercampur, tidak ada lagi yang asli di kita. Satu-satunya yang asli di kita adalah cara kita menghormati peradaban awal yang kita kenali itu, yaitu ada cerita tentang Sisingamangaraja, ada cerita di Simalungun, ada cerita tentang Diponegoro di Jawa tuh. Tapi itu pun bisa dipalsukan cerita itu. Narasi itu bisa dihasilkan dalam upaya untuk mendekolonisasi bangsa ini. Apakah Sisingamangaraja kabur karena takut atau kabur karena dia berani itu? Apakah Pangeran Diponegoro menyerah karena berkhianat atau terpaksa dia melawan kendati dia tahu bahwa seluruh rakyatnya dia akan sengsara? Satu waktu saya pergi ke Amsterdam, kasih kuliah di situ. Saya masuk ke Museum Nasional Amsterdam. Di situ ada gambar Pangeran Diponegoro di dalam suasana menyerah. Bayangkan. Saya periksa gambar itu, saya tahu bukan itu gambar Raden Saleh terhadap peristiwa penangkapan Diponegoro. Ternyata gambar itu gambar dari seorang Belanda. Beda dengan versi Indonesia tuh. Dalam gambar Diponegoro Indonesia, Diponegoro datang karena diminta untuk lakukan perjanjian, tapi kemudian ditangkap. Jadi yang berkhianat adalah marsosenya, intel Belandanya yang berkhianat. Tetapi dalam versi negeri Belanda digambarkan di situ Pangeran Diponegoro menyerahkan diri. Sejarah bisa ditulis melalui kepentingan pembuat penulis sejarah. Bagi mereka yang mengajar sejarah, sejarah yang baik bukan mengingat-ingat para pahlawan, tapi mengingat-ingat para pengkhianat. Pahlawan nggak perlu diingat. Mereka tadi, kata Pak JR, dengan hati yang bersih, ingin berbakti dengan mengandalkan kejujuran, dan dia tewas karena kejujuran. Pengkhianat berupaya untuk bermuka manis dengan maksud untuk mencuri. Jadi pelajaran sejarah bukan mengingat-ingat kapan perang Diponegoro, berapa lama perang Diponegoro. Perang Diponegoro berlangsung dari 1825 sampai 1830. Jadi lama perangnya 5 menit. Kita mau ingat apa peristiwa yang menyebabkan Diponegoro, seorang pangeran dengan penguasaan tanah yang luas itu, mau bertanding, berkelahi dengan pemerintah kolonial. Karena tidak mau dijajah, karena dia ingin membebaskan pikiran rakyatnya. Kan itu yang kita pentingkan dari pelajaran sejarah. Jadi sekali lagi, kita mau bahwa ada kesegaran di negeri ini. Negeri yang didirikan oleh para pemikir. Negeri yang pernah berkomplot dengan pikiran-pikiran dunia. Bung Karno menulis Pancasila. Lalu dikatakan Bung Karno menulis Pancasila karena itu Pancasila digali dari bumi Indonesia. Saya bilang kalau Bung Karno menulis Pancasila dari bumi Indonesia, dia pasti nggak paham apa itu nasionalisme. Dia nggak paham apa itu humanisme. Dia nggak paham apa itu social justice. Bung Karno menulis Pancasila dengan mengkompilasi seluruh pikiran dunia. Bung Karno membaca San Min Chui, nasionalisme yang ditulis oleh Sun Yat-sen, yang membuat Partai Komunis berpisah dengan Partai Nasionalis karena Kuomintang pindah ke Taiwan. Bung Karno membaca Karl Marx karena itu dia paham apa itu social justice. Sila kelima itu basisnya adalah pelajaran Bung Karno tentang Marxisme, tentang keadilan sosial, revolusi industri, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga itu dasarnya adalah persatuan nasional di Jerman, di Kuomintang, di dalam abad pertengahan tuh.
Jadi sebetulnya, apalagi sila keempat, demokrasi. Apakah demokrasi ada di Indonesia? Nggak ada. Yang ada feodalisme. Karena itu Bung Karno menerangkan itu di dalam bahasa akademis, yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, itu semacam versi Marxisme. Kemanusiaan yang adil dan beradab, itu semacam versi sekuler. Di dalam prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, pandangan utamanya adalah saya tidak perlu minta pahala dari surga untuk berbuat baik pada semua manusia. Kalau saya dapat pahala dari surga, itu bonus. Saya berbuat baik untuk nunggu masuk surga, itu artinya saya tidak jujur. Saya berbuat baik demi pamrih di akhirat. Pamrih itu datang karena kejujuran saya. Jadi mereka yang berbuat baik untuk motif masuk surga, pasti masuk neraka mereka. Karena tidak jujur dari hati nuraninya. Ketuhanan yang Maha Esa, filosofi tentang kemuliaan sesuatu yang tidak bisa kita kenali. Jadi Bung Karno yang pernah datang ke Prapat, nginap di sini, dan saya nggak tahu dia nginap nama siapa. Merumuskan satu filosofi tadi di dalam manifesto disebutkan tadi, mengenali Pancasila sebagai problem global. Pancasila bukan sekedar keterangan dari PDIP, Pancasila bukan sekedar keterangan dari Nasdem atau Partai Demokrat atau Gerindra. Pancasila ada keterangan akademis tentang kondisi kemanusiaan, kondisi penindasan, kondisi ketidakadilan di seluruh dunia. Dia membaca semua literatur dunia. Kalau dia ingin menggali nilai-nilai Pancasila dari bumi Indonesia, dia mesti membaca literatur Sanskerta. Dan Bung Karno nggak bisa baca bahasa Sanskerta. Dia bisa berbahasa Jerman, dia bisa berbahasa Inggris, dia bisa berbahasa Perancis. Tapi Bung Karno tidak mampu membaca naskah Sanskerta. Dengan logika itu kita mesti pastikan bahwa Bung Karno mengambil seluruh serat ilmu pengetahuan global dan dipakemkan, dikompilasi dalam bentuk Pancasila. Jadi Pancasila itu kompilasi dari semua pikiran dunia. Kita justru bangga. Ini keterangan akademisnya tuh. Tapi demi keterangan patriotisme kita katakan bahwa kita punya keaslian. Ya oke, boleh. Tapi jangan sampai keaslian itu menghalangi kita bergaul secara global. Tadi saya terangkan bahwa riset-riset dunia sekarang bertumpu pada keinginan untuk mengetahui asal-usul genetik setiap orang. Saya turun dari Gurun Gobi, Pak JR mungkin datang dari Greenland di ujung Kanada sana. Tetapi akhirnya kita tiba pada semacam percakapan hari ini. Lalu kalau kita tahu asal-usul genetik kita, apakah ada yang supreme? Pernah ada yang bilang bahwa yang supreme itulah ras Arya, maka timbul fasisme. Yang supreme adalah ras tertentu, maka timbul arogansi itu. Tidak mungkin ada tangan yang saling menggenggam kalau saling mengklaim bahwa dia lebih supreme, maka batallah logo itu. Tidak mungkin ada api yang berkobar kalau kita berhenti untuk memikirkan segala hal dengan pikiran. Api berkobar itu di dalam filsafat Yunani tanda kita berpikir tuh. Anda lihat emoticon, ikon dari otak yang berpikir itu lampu pijar. Sama poinnya. Jadi kita mau belajar asal-usul kita dari mana untuk kepentingan pemetaan genetik supaya kita tahu jenis penyakit kita apa sebetulnya. Kalau orang sering sakit perut, itu pasti makanan nenek moyangnya 40.000 tahun lalu adalah agriculture. Darahnya pasti ada di situ terus. Kalau orang pikirannya bagus, berhati mulia, membantu orang lain, membuat sekolah, membuat pendidikan, pasti nenek moyangnya otaknya bagus.
Pasti dia Simalungun. Simalungun artinya sikap maju dan lurus untuk membangun. Maju di dalam pikiran, lurus di dalam batin, supaya yang kita bangun itu berakhlak. Itu soalnya. Mudah-mudahan nggak ada yang panggil saya Ustadz hari ini. Oke, saya lanjut ya supaya teman-teman mahasiswa ikuti perkembangan dunia. Anda masuk di dalam semua percakapan intelektual dunia, seminar apapun, Anda akan ditanya, do you speak human genome? Anda paham nggak genetik Anda? Itu ditanyakan supaya kita bisa bercakap-cakap di dalam dari awal sebagai orang yang berbeda. Genetik saya beda dengan orang Vietnam, genetik saya beda dengan orang Afrika, genetik saya beda dengan orang Irlandia. Tetapi dengan dasar itu saya bisa bilang, kalau genetik kita sama, nggak mungkin kita bercakap-cakap. Ngapain? Sama orang yang sama itu nggak mungkin bercakap-cakap. Ya udah sama. Anda jatuh cinta karena Anda berbeda dengan pasanganmu. Kalau sama, ya buat apa jatuh cinta pada orang yang sama? Itu artinya cinta aja diri sendiri kan. Jadi demi itu, demi kemajemukan pikiran, kita bercakap-cakap, dan itu dibuktikan secara genetik bahwa ada orang yang bisa berpikir cepat, ada orang yang bisa lambat berpikir. Itu proses kimia di otak kita. Secepat apa korslet listrik di otak kita menghasilkan informasi. Bagaimana amigdal itu menghubungkan antara otak belakang ini yang menyimpan informasi dan otak depan, lobo frontalis yang mengolah informasi itu. Itu ditentukan oleh energi yang kita masukkan. Karbohidratnya seberapa, oksigennya seberapa. Karbonnya banyak, iya, tapi nggak ada oksigen, sama juga. Jadi sekali lagi kita ingin terangkan melalui forum ini bahwa semangat baru itu betul-betul satu revolusi total tentang kondisi-kondisi yang selama ini menghalangi kita untuk berpikir jujur, berpikir kritis. Setiap kali saya kasih kritik pada pemerintah, buzzer mulai, Rocky Gerung tidak netral. Dulu mengkritik Presiden Jokowi, kenapa sekarang takut kritik pada Presiden Prabowo? Terus saya tanya, oh ya, mulai sekarang saya akan kritik Presiden Prabowo karena dia menjanjikan SMK 6.000 unit. Saya akan kritik Presiden Prabowo karena dia memakai APBN untuk dihamburkan di IKN yang mangkrak. Saya akan kritik Presiden Prabowo karena dia membuat WUS itu jadi utang negara. Nah begitu dong Pak Rocky. Lo semua yang saya sebutin itu kerjanya Jokowi, tolol. Kan bagaimana coba? Jadi apa yang mau saya kritik? Saya mulai kritik soal MBG, soal 3 juta rumah, saya tahu datanya bohong semua itu. Saya kritik aja. Tetapi bukan bilang sama dong kritiknya pada Prabowo dengan Jokowi. Lo beda, kedunguannya beda. Kan itu intinya kan? Berarti Anda tidak netral. Oke, saya bilang oke, saya netral. Saya akan mulai untuk mengkritik Presiden Prabowo, ABCD. Menurut siapa? Menurut tuntutanmu. Oke. Jadi saya penuhi tuntutan netizen ini, buzzer-buzzer ini, supaya saya mulai kritik Pak Prabowo. Oke. Nah gitu dong netral. Oke. Netral artinya saya mengikuti perintahmu. Netral enggak itu? Jadi bagaimana cara kita berpikir? Dia minta saya netral tapi dia arahkan saya untuk pro dia. Otaknya bukan otaknya ada otak apa enggak ya? Ya pasti ada. Ya otaknya pasti ada. Tinggal kita cari tempatnya di mana. Di sini apa di sini? Jadi saya ingin sebetulnya ada fairness di dalam kita bergaul sebagai sesama warga negara. Saya tidak pernah membenci secara personal Pak Jokowi, Pak Gibran, atau Kaesang.
Yang saya kritik kebijakan tololnya, itu aja kebijakannya. Kalau saya punya problem personal, Gibran nggak datang ke rumah saya, Gibran datang ke tempat saya, minta dinasehati, disuruh oleh bapaknya. Saya terima baik-baik, saya terangkan masalahnya. Kaesang menikah, saya diundang VIP oleh keluarga itu. Saya nggak datang, semua orang merasa masih benci. Bukan, saya lagi kasih kuliah di Eropa, nggak bisa datang. Jadi bukan soal personal. Semangat baru itu bukan soal hutang piutang personal, tapi hutang piutang ideologi, hutang piutang metodologi. Itu yang sekarang tidak diperlihatkan di Indonesia. Nah, Simalungun mengambil inisiatif itu. Oleh karena itu, saya batalkan semua rencana saya yang lain karena saya merasa yang lebih penting. Kan kemarin saya masih betul serius. Ada duta besar mau ngobrol, mau curhat soal kereta cepat, anggota DPR nggak sama ke Simalungun. Padahal saya tadi malam harus 20 jam lalu saya masih di Tokyo tuh kasih ceramah tentang lingkungan pada generasi di situ. Jadi kita memilih mana yang produktif untuk kita bantu. Jelas semangat baru membuat saya bersemangat dan percaya bahwa akan ada seseorang dari Simalungun yang fotonya akan dipasang di kanan atau di kiri. Dan saya makin bersemangat karena foto di kiri itu tidak dipasang. Jadi teman-teman semua, banyak hal yang kita gembirakan hari ini. Kita mengerti tentang kesulitan ekonomi, kita mengerti tentang begitu banyak problem sosial, tapi kita harus tahu bahwa harus ada inisiatif yang diambil oleh kesadaran masyarakat sipil sendiri. Nggak perlu tunggu negara. Jadi kemampuan-kemampuan itu yang saya anggap nanti kita bisa berdiskusi. Tapi saya mengucapkan selamat datang akal sehat di Simalungun. Udah dapat dalilnya. Terus apa lagi? Sebelum menutup mesti bikin apa lagi? Pantun lagi. Ntar cari akal dulu ya. Tadi saya ngopi sama Pak JR dan Pak Bupati itu. Di depan saya ada poster, bunyinya begini nih. Saya minum kopi itu, saya minum kopi bisa 15 cangkir sehari itu. Nggak pernah berhenti itu. Karena kopi artinya komunitas pikiran. Atau komando pikiran, dikomando oleh pikiran. Bunyinya begini, coba ya saya ingat-ingat ya. Sepandai-pandai luak melompat, pada akhirnya ngopi juga. Gitu kan, coba kita cariin rimanya tuh. Sepandai-pandai luak melompat, akhirnya ngopi juga. Sungguh indah saya ada di Prapat, karena semangat baru membuat kita lega. Terima kasih. Iya, luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bung Rocky Gerung. Iya, nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi. Biar rileks dulu Bung Rocky. Iya, ya, kopi. Iya, tadi Bung Rocky menyinggung-nyinggung dengan kopi. Saya Pak JR, ada juga organisasi kopi juga. Tapi ada sianidanya, Kopi Sianida. Kepanjangannya Komunitas Pria Indonesia Sianida Siap Nikahi Janda. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, no Rocky, no party. Ya, anak Melayu menari Deli, pinggul digoyang menawan hati. Mudah-mudahan Pak Rocky tak tertarik jadi menteri, cukup Bapak JR Saragi. Baik, kita akan lanjutkan dengan penanggap yang pertama.
kami persilahkan kepada Bapak Dr. Sohibul Ansor Siregar. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Iya, mengingat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beruntung, bersyukur Rocky ada di sini. Di mana-mana dia dibutuhkan. Saya buat peta penaburan intelektual yang beliau lakukan selama ini. Sedikit agak miskin di Eropa. Di Afrika juga begitu. Saya tanya Google, mengapa Rocky miskin taburan ide di Afrika? Google menjawab, dia bisa sebuah lagu Swahili. Lagunya itu, Malaika, nakupenda malaika, malaika, nakupenda malaika. Hanya itu yang menjadi hal yang menarik bagi Rocky Gerung, melupakan persoalan-persoalan substantif Afrika. Itu kata Google. Kenal penyanyinya? Diva Afrika yang bicara ke seluruh dunia, membawa kebesaran Afrika itu. Malaika itu dalam bahasa Swahili artinya malaikat. Ya kan? Yes! Dan yang menyanyi itu adalah temannya itu lagu itu menerangkan. Nih coba saya tambahin ya, yang dia nggak tahu. Jadi Don't underestimate to me, Mr. Rocky. jadi betul diingatkan. Itu lagu Swahili, satu komunitas adat di Afrika itu dinyanyikan oleh Mariam Makebe. Ayah. Yes. Malaika. Artinya saya ingin ada malaikat. Mariam Makebe ada temannya Walk to Freedom, Nelson Mandela. Yeah. Jadi lagu itu semacam lagu penyemangat setara dengan tortoran di Batak. Terima kasih. Thank you very much. Ya. Jadi saya lebih tahu dari Google. Yes, Malaika. Go ahead. Google tidak mengklarifikasi pengetahuan Rocky mengenai malaika. Google hanya memberitahu mengapa begitu miskin taburan ide Rocky Gerung di Afrika. Walaupun Google tahu bahwa Rocky mengerti lagu Swahili tadi itu, tapi dia tidak care dengan isu lain. Isu apa? Apa? Coba. Kasih mic. Oke, thank you. Menyerah kan? Yang ada di mic pasti benar. Berapa banyak negara dan bangsa di dunia ini yang pernah dijajah seperti negerimu 3,5 abad, dipergilirkan dari satu tangan ke tangan lain seperti piala Pak Bupati. Adakah bangsa sesedih bangsamu itu? Indonesia. Di Afrika ada Little London. Londonnya di sono. Di Afrika ada Little London. Menunjukkan sebuah simbol kemaharajaan yang tak sah untuk kemanusiaan dan keadilan. Until today, AI mengkritik Rocky. Dia tak peduli tangisan ini. Reparasi digaungkan di Afrika. Ilmuwan Indonesia tidak bicara mengenai itu. Lara Nuremberg 3 tahun lalu, teman saya dari Belanda, dia bertelepon di airport, saya ingin bertemu Anda, tapi saya ke Danau Toba dulu. Udah 10 tahun saya tidak ke Danau Toba, ingin saya pulang kampung. Lara Nuremberg.
dia peneliti kekerasan. Dia menelpon saya sekitar pukul 12. Tiba-tiba jam 8 malam dia nelpon lagi. Bung, di mana saya mau ketemu? Loh, di dalam Toba 10 hari? Enggak. Sebaik saya turun situ, air mataku bercucuran karena super destinasi membohongi saya. Nama itu besar sekali, tapi keramba di mana-mana. Luar biasa. Bagaimana kita merawat warisan ini, danau yang indah ini? Kalau hutanmu dihabisi, belum pernah saya baca dalam sejarah dialektik yang begitu panas di sini. Para pendeta sudah nggak dihargai, tangiyangnya disepelekan. Hingga hari ini saya tidak tahu yang mana yang harus ditempuh. Apakah para pendeta sudah enggak menjadi bagian dari pesan-pesan suci gereja, sehingga suara mereka tutup TPL tak perlu dengar lagi? Itu juga diabaikan oleh Rocky Gerung di Afrika. Tapi TPL itu Pak Rocky tahu karena Pak Rocky temanan dengan orang yang berada di sekitar itu. Ya. Saya hanya mengingatkan Rocky, hati-hati, jangan tak menunaikan kewajibanmu kepada Tapanuli dan kepada wilayah ini. Kira-kira apa pandangan terhadap masyarakat adat? Tangis apa yang harus kita berikan hari ini untuk semua pejabat di Jakarta sana mengerti? Saya diajak bergerak di lapangan. Jangan ada peluru di situ. Di Jakarta kita main. Kau bisa bikin daftar siapa-siapa yang ada terkait dengan ini. Ke pintunya itu kita pagi-pagi. Kita berkor di situ. Lagu gereja kita bawakan. Kalau dia masih mendengar isyarat-isyarat ilahi. Kalau sudah, berarti kita kategorikan dia sebagai setan. Dalam PT yang saya buat, Rocky juga sangat sedikit di Eropa, dari Jepang. Saya tanya Google, kenapa Rocky tidak punya taburan pemikiran di Eropa? No answer. Tanya lagi, no answer. Malah rarat. Apa? Tahu rarat? Entah apa-apa saja diucapkan begitu. Ngaco. Saya pindah ke AI. Apa jawab AI? Menteri filsafat dan menteri sejarah semua negara Uni Eropa sudah sepakat menutup pintu atas kuliah Rocky Gerung karena mereka takut semua logika data sejarah dibongkar habis, diporak-porandakan oleh seorang anak jajahan dari Indonesia. Kita ingin organisasi yang bahkan saya nggak ingat namanya ini memiliki semangat legitan seperti itu, dan sejarahmu jangan pahami eventism. Kan itu Rocky maksud tadi itu, tanggal sekian begini, tanggal sekian begini. Ada dialektika yang menjelaskan kepadamu apa yang terjadi. Kalau ada Tuan Rondaheim Saragih Garingging hari ini tak seterlunta-lunta ini masyarakat adat dibikinnya.
Dia akan berjanji kepada bumi, biarkan aku mati demi rakyatku. Rondaheim, Saragi, Garinggik, porak-porandakan begini. Saya tidak tahu untuk apa Pak JR ini DPR. Kalau itu kali beda. 34 orang ini setiap 5 tahun kita minta mewakili kita. Isu-isu besar di sini adalah bagaimana pembagian pusat dan daerah, kerusakan lingkungan, konflik tanah. Tidak satu pun yang dikerjakan oleh 34 itu. Mereka jadi wong Jawa kabeh. Narasinya narasi Jawa kabeh. Gak jadi orang Simalungun lagi Pak JR ini. Saya berhipotesis Pak Saragi. Saya tahu Anda dan pernah berurusan dengan Anda. Ketika Anda bupati, saya angkat jempol untuk Anda. Saya punya pengalaman dengan Anda. Hipotesis tadi itu berlaku karena Anda adalah orang partai. Partai itu adalah anak buah dari oligarki. Kemarin ada orang yang bilang ribut tutup BPR. Itu aneh. Dia nggak tahu 0,01% itu kejahatan yang di DPR itu dibanding kejahatan yang tak kelihatan. Di mana? Di partai politik. Siapa parpolnya ini? 2 parpol sekarang Bapak Ibu. Partai Demokratis dan Partai Keluarga. Caranya bagaimana Bang Ari? Siapa ketua Gerindra dari dulu sampai sekarang? 1. Partai Keluarga Pak Rocky. Yang nutup diri. Itu yang diminta orang Bapak kritik. Right? Oke. Dia yang minta lanjut. Dia kasih room sama saya 7 menit. Dia simpan Rocky, saya bilang, kalau Rocky saya ingat, kan tadi Manik merasa dirinya narasumber, diajarkannya sesuatu kepada Rocky. Rocky lebih tahu dari itu. Diam-diam aja dia. Saya lanjut ya. Jadi di Eropa, Rocky itu tidak begitu besar dan sudah tutup pintu karena Menteri Filsafat dan Menteri Sejarah di sana melarang. Mereka tidak takut semua textbook akan diubah kembali gara-gara ini. Ini duit kecil itu. Tapi betapa sedihnya seseorang dari negara jajahan 3,5 abad berdiri pada abad 21 menginterupsi semua pikiran yang berlaku berabad-abad. Tak terbayangkan itu. Kembali saya ingatkan betapa besarnya penghargaan alam ini pada kalian semua. Apa organisasi ini? New Spirit of Indonesia dengan hadirnya. Saya nggak pernah tanya, Rocky Gerung kau dibayar berapa? Enggak, bukan itu urusan Rocky. Sungguh, I know him from the beginning. Saya tahu dia. Saudara sekalian, dari sini ke Balige berapa kilometer Pak JR? 1 jam perjalanan Pak Rocky. Di ujung kota ada jembatan. Belok kanan di situ makam Singamangaraja yang dipindahkan dari tangsi militer Tarutung. Itu dasar kecurigaan yang mendukung Pak Rocky tadi itu. Jangan-jangan bukan makam Raja. Siapa yang ditembak oleh Marsuse? Rocky tahu, tapi kalau diucapkan di sini bisa dikejar-kejar dia. Sebab ada yang merasa pengetahuan mengenai itu setengah iman berkelahi dengan dia. Di
ujungnya ada sebuah museum besar. Jenderal yang punya. Siapa namanya itu? Silalahi. Tahun berapa, Sul? Kita seminar di sana, Sul? Enggak sampai 45 tahun lalu. Dia seorang kolega saya. Ke New York pun pakai sarung, Pak. Jangan kaget. Sul, kami sini, Sul. Biar nampak orang lain. Ke New York kami semua benua sudah jalan tapi pakai sarung begitu. Jangan tanya apakah dia pakai celana dalam. Seminar judulnya waktu itu LIPI masih ada. Naskah-naskah tua Nusantara. Rupanya berseri seminar itu. Melayu, Jawa, dan pada saat saya hadir, yang dibicarakan adalah aksara Batak. Ada 6 pembicara, kulluhum ajma'in adalah wong barat. Termasuk Uli Tojok. Ini sejarah, Pak. Dan saya saksikan, Pak. Ada 2 orang pribumi di situ yang diberikan kesempatan bermakalah, tapi di tukang-tukang ini patut-patutkan. Nggak ada konektivitinya dengan pembicara itu. Satu orang adalah kepala dinas dari pariwisata. Kumbang ya? Kumbang. Satu orang adalah profesor, saya sebutkan aja, Robert Subarari. Setelah mereka memaparkan yang 6 orang itu, orang asing itu, saya bertanya, karena kalian menyimpulkan 3 hal mengenai aksara Batak. Pertama, isinya ringan-ringan saja. Antara lain mengenai parhalan. Pasal lagi tahu itu? Ramalan cuaca. Nggak akurat itu. Sorry. Lebih akurat dia dari BMKG. Jadi, ramalan cuaca mereka itu. Kemudian yang kedua adalah perang antar suku. Marga Saragi, Marga Purba, gara-gara anak gadis dan anak gadis berkelahi. Itu yang diceritakan di situ. 1 menit katanya. Kita gantung ini Pak Jer. Main kau. Siapa yang setuju saya berhenti sekarang? Saya berhenti, tunjuk tangan. Nggak ada. Berani lawan masa. Yes. Yang ketiga isinya adalah mengenai tabas-tabas. Apa itu? Jampi-jampi. Kayak tabiban. That's all. 6 pembicara Eropa diundang seminar internasional kerjasama Pak Jenderal dengan LIPI. Luar biasa kalian merendahkan nama Indonesia dan nama Batak untuk urusan seperti ini. Saya tanya, berapa populasi naskah kami itu? Nobody knows. Secara akademik gagal. Populasi dia nggak tahu. Populasi naskah itu nggak tahu, tapi disimpulkannya. Anda tidak tahu ketika Mensen belum menyeberang ke Tarutung, dia ada di kampung saya, Parasorat. Mensen mengajar. Buku Pasiajaran Nidak Danak itu ditulis pakai aksara Batak, Pak. Jadi tidak serendah yang kau ceritakan. Apa maksudmu? Gugatan seperti ini tidak disenangi oleh Pak Jenderal. Sama seperti tadi itu, dibisikin pada saya 1 menit katanya. Saya tantang dengan motor yang sama, jadi ini pengalaman dari situ. Siapa yang menyuruh saya berhenti tunjuk tangan? Gak ada, awas masa kau bilang. Jadi diam itu Pak apa? Kira-kira Bapak, di mana saja naskah kami itu? Bertebar. Pertama, mereka tidak tanggung jawab tentang jumlah
Dan karena itu tidak akurat kesimpulan penelitiannya. Yang kedua, dari mana kau dapat naskah-naskah itu? Tentu rasa takut pencuri selalu ada di depan atau di belakang polisi. Pencuri. Ada perempuan. Siapa namanya Sur? Roberta. Itali. Just imagine, di Itali saya sangat suka sepatu Belly itu. Sama dengan obsesi harta. One day mungkin akan membeli sepatu Belly karena belum kebeli, digunting iklannya, masukkan di map, ditemukan oleh Mutia setelah dia meninggal. Saya juga memiliki obsesi memiliki apa itu? Sepatu Belly itu. Saya bolak-balik di depan toko itu. Ada menit-menit strategis yang membuat saya berkesimpulan, this is the time. Saya ambil sepatu itu. What will happen to me, Miss Roberta? Get in jail, masuk penjara, Pak. Oh, sepatu Belly akan membawa saya ke penjara. Memori bangsaku kau koyak-koyak, kau curi. Apa hukumannya sama kau? Ini suara rakyat tertindas. Ini suara rakyat yang sudah letih dijajah. Come on. Kalian ini ilmuwan apa tukang? Nggak punya perasaan. Itu debatnya. Sehingga saya minta, from now on, siap-siap kalian, I will take it back. Kalau Indonesia. Coba bayangkan museum terbaik sepanjang masa yang pernah kalian tahu. Bayangkan. Lebih dari itu harus terbangun di sini. Mungkin di Samosir di mana? Kalau bahaya ini. Oke, thank you. Ya. Tapi ketika saya rencanakan itu, Profesor Subarani minta, jangan Pak Regar, nanti hilang lagi. Pencuri itu adalah orang yang tahu harga dari naskah itu. Saya sama-sama dia. Sama seperti pencuri kayu di hutan itu kan anak mainnya itu semua, yang dikasih 1 juta 2 juta, itu yang tahu nilainya. Tapi kan ada pengendalinya. Itu, I will take it back. Dan sejak itu kami kolaborasi dengan beberapa orang termasuk Lara Lurenberg tadi itu, termasuk beberapa di Afrika, lalu kemudian Jeffrey satu lagi, untuk merumuskan Indonesia menggugat abad 21. Kita ingin reparasi dan termasuk untuk menyatakan itu dulu berapa? 14, sekian miliar US dollar perjanjian kita dengan KMB itu harus dianggap tidak perlu dibayar, kembalikan ke kita itu. Banyak hal yang mau kita kerjakan di Indonesia dan itulah semangat baru Indonesia. Semangat baru Indonesia itu saya simpulkan dalam satu kalimat, proses dekolonisasi. Apa contoh dekolonisasi itu? Ibrahim Traore, hanya seorang kapten, 2 tahun lalu melakukan kudeta, dan sekarang even tentara Emmanuel Macron diusir dari situ. Semua BUMN termasuk emas, dia nggak berpangkat Letnan Jenderal, Pak. 1806 sampai 1811 itu atau Emmanuel Macron datang ke sini menggilas kita semua. Abad 21 Pak Prabowo menggelar karpet merah kepada cucu dari penjajah itu, yang Pak Rocky bilang tadi itu, bertempur itu, untuk jual beli senjata. Penjajahan 1806 sampai 1811 nggak ada bedanya yang sekarang. Jadilah suluh kepada bangsa, berikan penyinaran pada siapa saja. Stop.
terkontaminasi dengan kolonisasi. Jadi bagi saya organisasi adalah proses dekolonisasi. Dekolonisasi. Apa singkatannya? Singkatan organisasi kita ini. SBI. Saya sebut SBI, tolong ucapkan dekolonisasi. SBI. Stand up, stand up, stand up. Stand up all. Stand up. Dekolonisasi. SBI. SBI. Terima kasih. Saya sudah izin minta maaf. Ucapan dosa akademisi tak selalu bisa diterima. Ini kan sesama akademisi. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, berikutnya kita ada penyerahan oleh-oleh. Untuk itu kami undang Bang Rocky Gerung untuk bersedia maju ke depan, dan oleh-oleh khas Simalungun diserahkan oleh Bupati Simalungun Pak Anton Ahmad Saragi, dampingi Ibu, dan didampingi oleh Ketua Dewan Pembina SBI. Nah, sekarang saya baru paham setelah dengar Sohibul. Saya tahu dia sekarang anak Medan. Dan saya bisa bedakan sekarang antara anak Medan dan blok Medan. Anak Medan yes, blok Medan no. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita lihat pemakaian ulos khas Simalungun kepada Bung Rocky Gerung sebagai ucapan terima kasih dari pemerintah Kabupaten Simalungun, diserahkan oleh Bupati Simalungun. Ya, kami persilahkan foto bersama Pak Ketua Dewan Pembina. Ya, terima kasih, kita beri tepuk tangan yang meriah. Ya, baik Bapak Ibu hadirin sekalian, itu tadi pemakaian hiyo dari Simalungun, pakaian khas adat dari Simalungun. Iya. Dan kalau lihat dari wajah ya Bang Rocky setelah memakai hiyo ini macam keturunan Raja Sang Nawaludamani ya. Iya, kita beri tepuk tangan yang meriah. Iya. Itu tadi hadiah oleh-oleh khas Simalungun dan sekaligus pemasangan hiu kepada Bung Rocky. Baik, kesempatan yang luar biasa ini, kesempatan yang terbatas ini, kita membuka sesi. Masih ada waktu panitia kan?
Ya, masih ada waktu panitia. Kita membuka sesi dialog untuk 2 penanya dan nanti ditutup dengan penanggap dari Bapak Dr. Faisal Andri Maharawa. Kami persilahkan. Ya, mohon dibantu. Ya. Mohon kenalkan nama dan mohon dibantu singkat saja ya pertanyaannya. Kami persilahkan. Ya, selamat siang bagi kita semua, Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih juga buat undangan hari ini, buat Pak JR Saragi beserta jajaran, begitu juga dengan Pak Bupati. Nah, kami simpel dan sangat sederhana mengkaji dari pemaparan yang disampaikan oleh Pak Rocky Gerung. Sebelum saya menyampaikan materi saya mungkin atau pertanyaan saya perkenalan dulu terlebih dahulu. Saya bernama Pendeta Joshua Purba, berasal dari salah satu denominasi gereja yang ada di Sumatera Utara, tepatnya GKPS. Nah, yang pertama buat Pak Rocky Gerung mungkin, yang saya tanyakan bagaimana sebenarnya esensi dialog kebangsaan ini. Sama yang seperti kita ketahui tadi pertama sekali, bahwasanya pemikiran ini dibangun dari solidaritas tinggi, kepedulian, baik rasa empati yang tinggi, sehingga para pemikir memunculkan pemahaman dari dialog kebangsaan ini. Artinya kita beranjak dari situ, dan saya kaitkan juga dengan ternyata ini sejalan juga dengan falsafah Simalungun, Habunarandobona, yang memang menunjukkan empati yang sangat tinggi di tengah-tengah masyarakat. Poin selanjutnya yang saya beranjak dari poin yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita melihat, khususnya Pak Rocky Gerung melihat poin dari esensi dialog kebangsaan ini. Bagaimana sebenarnya wujud nyata dari dialog kebangsaan ini? Ya, mungkin kita bisa jujur Bapak Ibu, kalau berbicara dialog dari dulu seperti yang disampaikan Pak Rocky Gerung itu, para pemikir negara ini sudah memang orang-orang yang berdialektika, berdialog. Mau sampai kapan kita berdialog tanpa ada tindakan nyata? Mungkin saya lebih mengarah ke poin tersebut. Yang kedua, saya tertarik mengkaji poin dari dialog kebangsaan ini dari, mungkin kita sedikit melebar sedikit dari kisah gladiator ya, Pak Rocky. Jadi saya juga suka nonton film Gladiator itu. Saya tangkap satu kesimpulan, gladiator ini dulunya kan para petarung di arena Colosseum Roma yang sengaja dipertandingkan, mereka mempertaruhkan nyawanya untuk sekedar tontonan atau hiburan pada saat itu untuk kaum elit ataupun bangsawan. Bahkan mereka para gladiator ini sebenarnya hanya untuk mendapatkan ketenaran, bahkan kebebasan untuk dirinya sendiri. Nah, yang ingin saya sampaikan seperti ini, apakah kita juga harus seperti gladiator di negeri kita sendiri yang berpertarung untuk mendapatkan kebebasan kita? Apakah kita juga diharapkan untuk seperti zaman gladiator yang harus mempertaruhkan nyawa juga? Poin terakhir mungkin Pak Rocky, terima kasih selama ini sama seperti yang disampaikan oleh pembawa acara sebelumnya. Selama ini saya juga melihat Anda hanya dari layar televisi Bapak, dari YouTube, dan saya selalu ikuti perkembangan Anda. Saya banyak mendapatkan pemahaman-pemahaman yang luar biasa. Mungkin yang terakhir sekali, berdasarkan esensi dari solidaritas dan esensi dari kepedulian yang luar biasa, saya mengikuti perbincangan Anda dengan Eporus HKBP, persoalan TPL. Simpel saja. Bagaimana tanggapan Anda tentang kasus TPL? Terima kasih, saya kembalikan pembahasan. Iya, beri tepuk tangan yang meriah Pendeta Joshua Purba. Berikutnya satu penanya dari ruangan sebelah. Karena di ruangan sebelah menurut data informasi Badan Intelijen Netizen ada 3.000 orang. Kami persilahkan. Kenalkan nama, mohon dibantu singkat dan padat pertanyaannya. Ya, ada? Sebelum nanti ditutup dengan
penanggap dari Pak Dr. Faisal Andri Maharawa. Tes. Ya. Kami persilahkan. Oke, selamat pagi. Ketemu lagi Pak Rocky. Kita ketemu 6 tahun yang lalu di Jakarta. Saya sedikit flashback seperti orang-orang tua begitu kan. 6 tahun yang lalu bekerja dengan FNV, Serikat Pekerja Terbesar di Belanda. Fokusnya seperti yang kita tahu, begini. Tadi kita bicara tentang, tadi Profesor Sirga bicara tentang kolonialisasi dan dekolonialisasi. Nah, kita tahu kapitalisme itu selalu berkelindan dengan kolonialisasi, begitu. Nah, yang ingin saya tanya adalah bagaimana atau apa titik optimum antara tadi pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh kapitalisme, oleh kolonialisasi dengan tadi dekolonialisasi. Karena ini adalah masalah universal di mana-mana. Kita diminta untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, di satu sisi kita juga untuk diminta menjaga kelangsungan ekologi, begitu, keberlangsungan ekologi. Ini yang banyak orang atau bahkan pemerintah itu tidak tahu di mana titik optimumnya. Kita selalu gelisah gitu. Apa yang mau dikejar, sampai mana kita bisa mengejar pertumbuhan ekonomi dan sampai mana kita menjaga kelangsungan ekosistem seperti itu. Apalagi kita tahu dalam konteks Simalungun ini wilayah yang sangat strategis begitu, karena ada pariwisata tapi di satu sisi juga ada perkebunan yang kita tahu secara secara pengelolaan itu ya memang tidak mengakomodir keberlangsungan ekosistem seperti itu. Di mana sih titik optimumnya? Itu saja Pak Rocky. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Bang Baby Romeo Saragi yang telah bertanya tadi ya. Berikutnya kami persilakan Dr. Faisal Andri Maharawa penanggap sebagai penutup dari 2 pertanyaan. Kami persilahkan. Saya kira di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih, tadi dibisikin sama MC waktu Abang tidak banyak katanya. Dia mau cepat-cepat cair kayaknya. Pertemuan saya dengan Bung Rocky rasanya bukan hari ini saja ya. Beberapa waktu yang lalu kalau Bung Rocky masih ingat ada forum PKI, forum Partai Kepala Ikan di rumah Bang Ilham Bintang. Itu di situ kita banyak berdiskusi, ada Said Didu, ada Teguh Santosa dan lain-lain. Beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh Bung Auliandri untuk hadir di tempat ini. Tentu saja saya sebagai penanggap tidak menanggapi apa yang disampaikan Bung Rocky. Justru saya ingin menanggapi kehadiran kembali semangat baru ini. Saya sangat berterima kasih Pak JR sudah menghadirkan kembali semangat baru, tidak hanya untuk Simalungun tapi untuk Indonesia. Itulah mengapa singkatannya jadi SBI. SBI itu bukan Simalungun Bangun Indonesia, apalagi bukan Silverius Bangun Indonesia gitu. SBI itu adalah semangat baru Indonesia. Tadi saya secara teliti mendengar apa yang disampaikan Bung Auliandri pada saat menyampaikan manifestonya. Ada 3 nilai, ada values yang saya kira sangat-sangat dirindukan oleh kita semua. Yang pertama itu adalah kekuatan kebersamaan. Banyak tadi yang menyampaikan termasuk Bang Sohibul senior saya soal bagaimana sesungguhnya nilai-nilai itu sudah hadir di tempat kita ini. Falsafah masyarakat Simalungun sudah disampaikan tadi sedikit banyak oleh Pak JR juga. Dalihan Natolu yang sudah banyak berakar di masyarakat Sumatera Utara misalnya, banyak local wisdom yang kita sebut sebagai virtue itu sesungguhnya bisa ditumbuh kembangkan kembali. Ya, itu semangat kebersamaannya itu sangat luar biasa. Yang kedua, nilai yang saya lihat tadi itu soal kemuliaan berbagi. Ini dahsyat kawan-kawan. Jadi kalau ini bisa kita lakukan, bukan hanya sekedar semboyan, bukan sekedar
sesuatu yang indah didengar, tapi masuk ke relung-relung hati masyarakat Indonesia. Kemuliaan berbagi, itu sangat-sangat dasar. Itu mantra yang sangat kuat saya kira. Yang terakhir tentu saja soal bagaimana kekuatan kasih sayang. Nah, ini juga dasar. Saya ingin mengatakan begini kawan-kawan. Kekuatan semangat baru Indonesia itu jangan sampai semangatnya saja. Dia harus menjadi sebuah harapan untuk menjawab apa yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Itulah mengapa, karena SBI ini, semangat baru Indonesia ini lahir dari nilai dan idealisme. Oleh karenanya, orang-orang sebagaimana yang sudah hadir di tengah-tengah kita ini, orang-orang yang penuh idealisme juga, orang-orang yang penuh dengan prinsip juga, itu harus diapresiasi. Jadi SBI itu adalah tempatnya orang-orang yang berprinsip. SBI adalah orang-orang yang punya idealisme, bukan tempat orang-orang penjilat dan seterusnya. Karena apa? Tanpa nilai itu, tanpa prinsip itu, kawan-kawan tidak bisa diterima di masyarakat. Masyarakat kita sudah bosan dengan slogan. Masyarakat kita sudah benci dengan sesuatu yang munafik. Masyarakat kita membutuhkan solusi terhadap dirinya. Saya terima kasih sekali tayangan tadi itu membuktikan bahwa Pak JR itu bukan hadir belakangan ini. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita sudah lama saya kira. Dan harapan itu tentu saja harus kita getuk tularkan di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu, saya tidak mau menanggapi apa yang disampaikan Bung Rocky, karena Bang Sohibul, senior saya itu udah panjang lebar tadi. Saya hanya ingin menanggapi dan mengapresiasi, sekaligus memberi semangat, agar semangat baru Indonesia ini tidak hanya slogan, semangat baru ini tidak hanya sekedar organisasi, tapi sesungguhnya SBI ini adalah harapan, sebuah solusi untuk masyarakat Indonesia seluruhnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Dr. Faisal Andri Mahrawa, memang dari Amplas ke Masjid Raya, naik angkot dan juga better. Keren abang bicara, kami doakan menjadi rektor, karena rektor usul lagi kosong. Baik, Bapak Ibu, kita persilahkan kepada Bung Rocky Gerung untuk menjawab pertanyaan dan penanggapan dari 3 penanya kita. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Oke, ini akhirnya jadi satu forum untuk mempertanggungjawabkan ide itu. Ide tentang semangat baru sudah dipertanggungjawabkan bahkan dalam bentuk manifesto. Manifesto itu piagam perjanjian akal, piagam perjanjian batin. Jadi dia semacam kunci untuk menilai siapa yang kader, siapa yang sebetulnya diselundupkan untuk memberantakkan gerakan ini. Oke. Teman saya, 2 dosen, Rizal, Sohibul, berupaya untuk menguji konsistensi dari gerakan ini dari awal. Gerakan ini memang mesti diaudit, tapi bukan diaudit internal, audit eksternal. Dalam akuntansi, audit eksternal itu lebih legitim daripada audit internal. Jadi kita buka di sini. Oke, saya ada 2 pertanyaan tadi ya. Saya tidak dilarang oleh pemerintah Eropa untuk bicara di sana. Saya justru dilarang oleh orang Indonesia yang ada di Eropa. Dalam 5 tahun terakhir, saya bolak-balik Prancis, Belanda, Jerman, Polandia, segala macam. Saya cerita satu hal ya. Satu waktu saya kasih kuliah di Warsawa, di Polandia. Saya naik mobil dari Berlin ke Warsawa. Sampai di hotel, saya mesti kasih kuliah, kira-kira tinggal 2 jam. Resepsionis telepon kamar saya. Dia pakai bahasa Batak, resepsionisnya. Karena orang Polandia itu pecahan dari artefak
Danau Toba 40 juta tahun lalu. Kita bayangkan aja gitu. Sebenarnya Anda ditunggu oleh seseorang. Siapa? Saya nggak ada janji dengan siapa-siapa. Hanya saya turun ke resep. Yang nunggu saya itu adalah atas pertahanan, agen kita di situ. Ini bayangin ketika Pak Jokowi masih berkuat. Dia bilang begini, saya tahu Anda nyebrang ke Eropa, ada di Berlin bicara dan pakai mobil ke Polandia. Iya, saya 10 jam naik mobil. Kenapa tidak lapor ke kedutaan? Saya bilang, saya diundang oleh masyarakat Eropa untuk bicara, ngapain saya lapor ke kedutaan? Lain kalau ada urusan negara itu wajib. Jadi bayangkan, pikiran saya dimonitor dari Berlin sampai Warsawa. Bagaimana mungkin kita bisa legah untuk mengucapkan pikiran? Kalau diintai, bahkan dia bilang saya yang bawa Pak Jokowi ke perbatasan yang perang Rusia sama Ukraina itu. Ya itu urusan. Jadi saya mau terangkan bagaimana pikiran itu tidak dimengerti oleh kekuasaan. Bahwa kita mengucapkan pikiran itu bukan makar. Jadi instansi di Indonesia memerintahkan instansi di Eropa itu untuk mencekal saya. Kejadian di Warsawa. Sebelumnya saya ke Belanda, di Amsterdam, kasih kuliah di masyarakat Indonesia, kumpulin satu Eropa situ. Tiba-tiba dia ngelempar saya, berhenti kau, pakai telur. Jadi pikiran itu hendak dihentikan oleh telur, mana bisa? Jadi tidak mungkin pikiran dihentikan, karena itu satu-satunya peralatan untuk mengatakan after all we are human. Pada akhirnya kami adalah manusia. Itu dasarnya. Nah kita mau coba lihat dalam sejarah panjang peradaban, pikiran dimusuhi. Socrates dimusuhi pikiran kritisnya, karena itu dia dipaksa oleh politisi Athena. Anda mau minum racun atau Anda tarik pikiranmu? Karena dianggap mencemari anak-anak muda. Kira-kira Socrates waktu itu lagi mendeklarasikan semangat Yunani baru. Karena idenya sama. Membuat percakapan publik itu jadi konsumsi di pasar-pasar. Akhirnya kekuasaan Athena merasa mulai terganggu. Berhenti, tarik pendapatmu atau kau dihukum minum racun. Kata Socrates, pendapat saya tidak akan saya hentikan. Saya minum racun. Dia tewas minum racun. Karena dia tahu pendapatnya di Athena 300 tahun sebelum Masehi akan tiba di Simalungun hari ini, 19 Oktober. Ada koordinasi pikiran yang nggak mungkin dihalangi oleh kekuasaan. Jadi itu dasarnya. Kenapa saya selalu ucapkan pikiran kritis? Untuk memberitahu pada kekuasaan pikiran itu, itulah sumbu dari peradaban. Dalam tradisi Yunani banyak betul pikiran yang dihalangi. Gereja Katolik pernah menghalangi pikiran bermutu dan baru minta maaf 200 tahun sebelumnya. Karena dianggap mereka yang mempromosikan konsep bahwa bumi itu bulat, itu artinya sedang bersekutu dengan setan. Paus 200 tahun kemudian baru mengerti, oh ya ilmu pengetahuan benar. Archimedes, yang kita hafal hukumnya, hukum Archimedes. Satu waktu diminta oleh penguasa Athena untuk datang memberi semacam ceramah di depan raja. Diutuslah ajudan raja. Ketika ajudan itu tiba di depan rumah Archimedes, dia lihat Archimedes masih lagi gambar-gambar di halaman dia itu pakai tongkat. Diminta oleh si ajudan, kamu diminta untuk menghadap raja secepatnya tuh. Ada yang mesti diterangkan. Sebentar ya, dia pegang. Kamu diminta, Archimedes masih anggap oke, gambar aja. Kamu diminta, saya sedang membuat formula. Pek, penggal kepalanya.
Jadi kekuasaan tidak mengerti bahwa pengetahuan itu harus diformulasikan. Justru dia lagi bikin rumus, nulis. Tapi si apa namanya utusan itu mungkin ini ngapain nih lagi nulis huruf Batak apa nulis apa tuh? Itu yang saya maksud. Kita berhadapan dengan kekuasaan yang menghalangi pikiran. Selama 10 tahun saya kritik Pak Jokowi karena dia menghalangi kita untuk bicara. Dengan mengatakan bahwa berbahaya oposisi itu, karena itu tidak perlu oposisi itu. Jokowi ucapkan itu, maka saya bilang nggak bisa, mesti ada orang yang bicara. Jokowi tidak mengerti prinsip persatuan Indonesia itu. Bunyi pasal 3 itu, sila ketiga, persatuan Indonesia. Kenapa mesti bersatu? Karena kita berbeda. Secara ontologi, secara ideologi. Buat apa pendiri bangsa itu membuat pasal persatuan itu? Karena kita berbeda. Oleh karena itu, demi perbedaan diperlukan persatuan. Dibalik oleh Jokowi. Demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Kan terbalik logikanya tuh. Kalau demi persatuan dan perbedaan, silahkan jalankan fasisme Hitler. Silahkan jalankan komunisme Korea Utara. Kan itu dasarnya kenapa saya terangkan bahwa bahkan Presiden Jokowi waktu itu tidak mengerti demokrasi. Oh, Anda menghina Presiden? Bukan. Dia tidak paham tentang demokrasi, itu masalahnya. Saya tidak hina dia, yang saya hina pengetahuan dia. Kenapa itu terjadi? Karena rekrutmen pemimpin kita sekedar didasarkan pada elektabilitas. Jadi pemimpin kita dipilih oleh kalian, bukan dipilih oleh lembaga survei. Elektabilitas bisa dibeli kok, margin of error bisa dibeli. Karena itu kita mau ubah cara berpikir itu. Semangat baru Indonesia harus mulai dengan parameter yang baru untuk menghasilkan pemimpin. Apa parameter itu? Parameter pertama adalah seorang calon pemimpin dia mesti diuji bukan elektabilitasnya, etikabilitasnya, etikability. Etikabilitasnya diuji dulu. Pernah nggak dia berbohong pada emak-emak? Pernah nggak dia permisif pada keluarganya untuk mencuri? Kalau dia lulus itu, belum tentu dia bisa kita pilih. Tahapan kedua setelah etikabilitas, kita uji intelektualitas dia tuh. Karena dia akan memimpin Indonesia dalam kancah global, dia akan bersaing dengan diplomasi dunia tuh. Dia mesti paham tentang human security, global security, perencanaan perdamaian, dia mesti paham tentang etika lingkungan, dia mesti paham tentang macam-macam hal. Nah, kalau pemimpin itu tidak punya kapasitas intelektual, maka dia dengan mudah jadi alat dari kolonialisme tadi. Itu aja dasarnya. Kita ingin ada perdamaian. Oke. Tadi soal senjata. Oke. Bagaimana cara berdamai? Doktrin realis bilang, kalau Anda ingin berdamai, bahasa Latinnya, si vis pacem parabellum. Bila ingin Anda damai, bersiaplah untuk perang. Tapi kita tidak didesain negara ini untuk mengambil prinsip seperti itu. Kita mengambil bukan prinsip yang tadi, yang disebut prinsip realis. Prinsip kita dari awal adalah pasifis. Kita menyumbang pada perdamaian dunia, itu yang dimaksudkan oleh konstitusi. Ikut serta dalam perdamaian dunia. Artinya, mencegah perang. Bukan ikut dalam fakta pertahanan. Coba kita lihat kondisi dunia hari ini. Supaya dunia ini bisa damai, dibangunlah PBB setelah Perang Dunia Kedua. Fungsi PBB untuk mencegah perang dan memamerkan perdamaian. Demi itu kita menyumbang pada PBB supaya ada pasukan perdamaian, memelihara perdamaian. Lewat diplomasi juga tuh. Berapa
dana PBB sekarang? 1,8 miliar dolar. Oke. Cukup nggak untuk perdamaian? Cukup. Seandainya dana militer dunia itu nol. Cukup 1,8 triliun dolar. Tapi sekarang kumpulan anggaran pertahanan militer dunia 1000 kali dari dana perdamaian PBB. Artinya apa? Akan negara damai? Pasti akan ada perang. Lo semua orang berlomba-lomba punya senjata, pasti akan ada perang. Pak Prabowo kelihatannya mengantisipasi itu. Mungkin dia terlalu cerdas untuk bayangin, pasti akan ada perang. Dengan melihat data kecil itu aja. Bikin food estate buat apa? Logistik perang. Tambah 100 batalion buat apa? Persiapan cadangan. Tetapi di dalam demokrasi soal-soal itu mesti dibuka. Mesti ada keterangan bahwa ini persiapan perang. Lalu orang bilang berarti Indonesia mau perang. Saya bilang kemarin, tadi malam saya masih ada di Tokyo, debat soal perang. Jepang itu dikunci oleh Amerika bahwa anggaran militernya hanya boleh 1% dari PDB-nya, dari pendapatan nasionalnya. Kenapa? Ada potensi Jepang untuk balas dendam karena kalah pada perang dunia kedua itu. Dihukum. Tetapi dengan jaminan tidak akan ada negara yang boleh menyerang Jepang tanpa seizin Amerika. Ada perjanjian itu. Karena itu Seven Fleet, armada ke-7 Amerika bolak-balik dari Okinawa ke Subic buat kunci supaya Jepang itu aman. Tapi kemudian Jepang berpikir, kalau saya nggak punya peralatan militer dan bahkan nggak boleh ada tentara di situ, cuma ada pasukan bela diri, nggak ada di satu kota di Tokyo itu ada baju seragam tentara, nggak ada. Lalu Jepang sekarang berpikir, kalau saya hanya boleh mengeluarkan 1% dari anggaran militer saya untuk beli senjata, bagaimana saya menangkal Cina yang punya misail yang dalam 2 jam itu bisa tiba di Tokyo? Dia mesti tangkal itu. Nah, naikin 1% itu debatnya sampai sekarang belum selesai. Jadi kita ada dalam ketegangan global. Indonesia akan terseret di situ. Soal Cina Selatan, soal perjanjian BRICS yang kemudian BRICS itu bukan sekedar perjanjian ekonomi, di dalamnya pasti ada diam-diam fakta pertahanan bersama. Ya tentu saja BRICS merasa bahwa oke, kenapa mesti ada fakta pertahanan bersama dari Global South yang ingin dipimpin oleh Indonesia? Ya karena ada perjanjian Five Sister yang menguasai Indo-Pasifik, Jepang. Jadi persiapan dunia dalam ketegangan itu ada di kita. Semangat baru harus mendeteksi juga potensi itu. Supaya ada studi di Semangat Baru tentang global security. Karena kita dekat sekali dengan Selat Malaka. Selat Malaka dikunci oleh Malaysia dan Singapura. Padahal selat itu nyambung ke Indonesia. Berapa persen? Setiap tahun Malaysia itu memperoleh 40 juta, memperoleh 120, kira-kira 128 juta US dollar dari pelayaran di Selat Malaka itu. Singapura 2 kali lipat dari Singapura, dari Malaysia. Karena dia bikin di situ pangkalan. Mungkin submarine Amerika bisa ambil bensin di situ. Kapal-kapal yang mau masuk menyeberang ke Australia mesti dibenahin dulu di situ, turun mesin di situ. Dia dapat 2 kali 240 juta. Indonesia cuma dapat 40 juta. Kenapa? Karena tugas kita cuma nuntun kapal itu masuk Selat Malaka, karena Selat Malaka itu sangat sibuk, supaya dia lolos pergi ke Selat Sunda, balik ke Samudra Indonesia, tiba di pasar. Nah, kita juga mau riset itu kan. Semangat Baru harus juga menyemangati pemerintahan sekarang ini untuk mulai mempersoalkan hubungan bilateral kita atau hubungan multilateral antara Malaysia, Singapura dan Indonesia untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Kan itu dasarnya tuh. Tapi itu perjanjiannya panjang ke belakang. Tetapi harus ada ide untuk mempersoalkan semua hal. Karena itu juga bentuk dari apa tadi? Kolonialisasi itu. Mana si Soebul? Jadi sekali lagi kita mau terangkan itu, teman-teman tadi yang bertanya tentang apa itu kebangsaan. Kebangsaan adalah
keinginan untuk menghasilkan kesetaraan manusia itu aja. Yang di masa lalu kebangsaan itu jadi xenofobia. Ada bangsa yang unggul, bukan. Kebangsaan itu catatan antropologi terhadap keadaan kita hari ini yang disebabkan sejarah panjang. Dengan kata lain, kebangsaan kita itu tidak otonom. Kita disebut bangsa karena kita lahir dengan kolonialisme. Jadi demi kesetaraan itu yang disebutkan tadi dalam manifesto itu, kebangsaan kita hasilkannya. Forum ini adalah forum untuk percakapan kebangsaan. Ya saya kira itu intinya. Dan soal ekologi dan teologi jelas I am a conservationist. Saya mengajar filsafat ekologi 15 tahun. Saya terlibat di dalam semua kampanye tentang menjaga lingkungan tuh. Dan itu yang memungkinkan saya merasa bahwa kalau Anda pergi ke luar negeri, orang nggak tanya do you speak Dutch, do you speak French, do you speak Japanese. Orang tanya do you speak environmental ethics. Anak-anak muda Eropa, Amerika itu ketemu seminar ditanya itu. Do you speak gender equality? Kesetaraan gender. Semua anak muda sekarang bicara tentang nasib bumi, bukan nasib bangsanya lagi. Nah itu yang memperlihatkan konektivitas kita tuh. Kita punya banyak sumber local wisdom. Agama juga mengatur bagaimana sebetulnya kita harus merawat bumi ini itu. Di dalam satu ayat Quran bunyinya kira-kira begini. Kami telah melihat tanda-tanda kerusakan di laut dan di darat. Dan sebagian dari akibatnya sudah kami perlihatkan pada sebagian dari para perusak. Kira-kira begitu bunyinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala baru bilang, kami sudah hukumkan sebagian kesalahan itu pada sebagian orang supaya yang lain belajar. Maksudnya begitu. Bagaimana kalau dendam langit itu sempurna? Habis kita semua. Surat Ar-Rum ayat 145, benar nggak? Teologi Kristen mengajarkan hal yang sama. Cintai sesamamu seperti kau mencintai dirimu sendiri. Diri itu bagian dari kebumian kita. Perintah agama sempurna. Ekologi lebih utama dari ekonomi itu. Karena ekonomi itu mengeksploitasi. Ekologi itu merawat. Ethics of care. Karena itu bumi disebut sebagai rahim semesta. Bahasa Latinnya Gaia. Di dalam perut bumi pertama-tama diajarkan tentang batas eksploitasi. Anda boleh eksploitasi, tapi Anda tinggalkan jumlah yang sama untuk dieksploitasi oleh tetanggamu, demikian seterusnya. Maka terjadi kesetaraan. Kalau begitu saya cuma boleh ambil sedikit, supaya tetangga saya ambil sedikit, tetangga yang di RT oleh ambil sedikit. Logikanya udah diatur oleh alam semesta. Tetapi kalau ekonomi diunggulkan, ekonomi mau tumbuh 8%, 9%, kata Pak Prabowo, boleh aja, nggak ada soal. Tetapi ada pertanyaan teologis, yunto ekologis di situ, yaitu ekonomi tumbuh 9%, berapa persen ecological footprint? Ekonomi tumbuh 9%, kalau kerusakan lingkungannya tumbuh 8%, itu artinya kita cuma tumbuh 1%. Itu sekarang peradaban dunia. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kerusakan ekologi itu jadi grammar anak-anak muda sekarang. Jadi betul-betul kurikulum semangat baru ini padat banget, panjang. Saya bisa bayangkan Pak JR ini mesti mikirin banyak hal tuh, karena dia interconnected semua isu di sini. Isu lingkungan itu nanti bulan depan saya ada di Brasil. Akan ada pertemuan rutin COP 30 tuh. Indonesia pasti akan dicaci maki di situ tuh. Karena apa? Soal agrinas. Lahan-lahan yang diambil. Pertanyaannya oke, negara ambil semua lahan yang ilegal. Tetapi pertanyaannya setelah diambil mau diapain? Kalau dia mau dikonservasi setelah diambil negara, kata konservasi artinya diambil negara, dikembalikan pada pemilik awalnya. Siapa itu? Gajah, semut, ular, cacing, masyarakat adat, sungai, pohon. Itu namanya prinsip konservasi. Tapi saya belum lihat turunan aturan itu. Karena itu orang mulai curiga. Jangan-jangan setelah dikonservasi diambil negara, dibagi-bagi lagi.
pada pejabat A, pejabat B, purnawirawan A, purnawirawan B. Kan itu intinya. Saya tahu semua soal di situ soalnya. Tetapi kita tahu bahwa oke, ada kemaksiatan dalam politik. Tapi batin kita tidak boleh terlibat sedikit pun di dalam isu semacam itu tanpa kita membangun organisasi untuk melawan itu, mengkritik. Tapi kita tidak lawan secara massal kan. Kita lawan dengan ide. Semangat baru Indonesia, semangat untuk menghalangi Indonesia dikuasai oleh bajingan-bajingan tolol. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali lagi. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bung Rocky Gerung.